Bulan Agustus 1945, Soekarno dan Hatta menemui Jenderal Jepang untuk menjanjikan kemerdekaan di Saigon, Vietnam, tepatnya di kantor Marsikal Traci, Komandan tertinggi Jepang wilayah Asia Tenggara. Selamat untuk apa? Selamat, karena Indonesia sudah bebas dari Jepang. Bibirmu, kamu tersenyum, Bung. Selamat ulang tahun saudaraku. Bagaimana dengan saya tahu? 12 Agustus, aku mengingatnya di sini. Sebenarnya, aku sudah menyiapkan kado, tetapi sepertinya kemerdekaan Indonesia adalah hal yang terbaik untuk Indonesia. Hiroshima dan Nagasaki dibunuh, Jepang sudah kalah. Kita harus menolak mereka. Aku harus berbicara terlebih dahulu. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini, Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Kita harus memberikan kesan kepada dunia bahwa negara Indonesia bukan bentukan dari Jepang. Maka segera proklamirkan secepatnya. Aku harus berbicara terlebih dahulu pada Jenderal Laksamana Maeda. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini, Nippon sudah kalah. Tenang. Nippon masih kuat di sini. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih bisa mengangkat senjata saat ini. Cukup. Tidak ada gunanya kita menjaga hidup kita masing-masing. Dan tidak penting Nippon kalah atau tidak. Yang penting bagaimana kita menjaga situasi agar tidak kacau, sehingga tidak terjadi tumpahan darah. Hidup yang tidak dipertahankan. Tidak ada yang perlu dihindarkan. Soekarno, Hatta, dan Subarjo datang ke sebuah rumah yang sepertinya rumah Laksamana Maeda. Dan mereka menduduki bangku di ruangan tersebut. Kami belum dapat jawaban pasti. Sebenarnya Nippon menyerah atau tidak ada pengaruhnya apa-apa bagi kemerdekaan Indonesia. Tepat, itulah saya. Kalau Jepang, kedaulatan Indonesia akan diambil alih oleh Belanda. Di sisi lain, di rumah Bung Karno, beberapa pemuda sedang berdiskusi dengan tuan rumah yang duduk di bangku teras rumah. Sekarang juga. Betul, sekarang juga. Malam ini juga. Kalian semua nggak masuk akal. Kita sudah mempersiapkan ini semua mata-mata. Kita mempunyai barisan kapal. Dan Jepang sudah siap. Jika misinya tetap, seluruh Jakarta akan terbakar. Ribuan pasukan bersenjata akan mengumpul kota dan menghancurkan negara Jepang. Tidak, kekuatan kalian tidak ada artinya. Jadi Bu masih menunggu sidang PPKI besok? Iya, karena itu jalan yang aman buat kita. Ada apa ini? Kami meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan Indonesia. Betul, sekarang juga. Tidak, Kenapa tidak? Bung takut. kami tidak takut, tapi kami tidak mau gegabah. Jika buah seperti ini, kami akan apa? Kamu akan apa? Tebas, leherku sekarang. Saat malam hari tiba di rumah Soekarno, saat sedang bersiap untuk makan, terdengar ketukan pintu yang sangat amat kencang. Lalu istrinya Soekarno pun membukakan pintu tersebut. Kenapa ya? Eh. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Kenapa ini? Ada apa?
Subarjo pun datang ke rumah Soekarno pada pagi hari. Jadi sudah tidak ada dari tadi pagi. Iya Pak. Di sisi lain di gedung pembela tanah air di sebuah ruangan yang terdapat Gatot dan prajuritnya. Awasi kedua pimpinan kita. Baik Pak. Hei hei hei. Jangan sampai ada pertumpahan darah. Baik Pak. Saat siang di rumah Soekarno, ada beberapa pemuda dan Sultan Syahrir di ruangan tamu. Terus setelah kalian bertindak brutal dan gegabah, kalian mengharapkan aku untuk mendukung perbuatan kalian. Begitu? If. Dari caraku, kalian boleh menilai aku berseberangan dengan Bung Karno dan fakta. Tapi jika kalian menginginkan Indonesia merdeka, bawa mereka kembali. Tapi kita sudah didukung oleh pimpinan PETA, Bung. Bawa mereka kembali ke Jakarta. Satu hal yang harus kalian tahu, seorang, dua orang, bahkan 3 orang cari tidak akan mampu menggantikan mereka. Bawa mereka kembali. Now! Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945, rumah petani Tionghoa di Jiao, Kyongsong. Datanglah Subarjo dengan mobilnya dan ingin masuk, namun banyak penjaga dari golongan muda. Gimana Bung Karno yang mengatakan? Kamu mau apa? Gimana Bung Karno yang mengatakan? Mau apa kamu? Mengikuti saya. Bung Hatta, Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta sekarang? Tidak ada revolusi apa-apa. Berarti kita telah membuang satu hari dengan sia-sia. suatu hal yang penting tadi telah mengatakan Kaisar Hirohito telah menyerahkan kekuasaan kepada tentara sekutu. Saya tidak benar. Kita ke Jakarta sekarang. Sekarang juga. Lanjutkan mereka. Diam kamu. Di ruang rapat Jenderal Soekarno dan Hatta rapat bersama dengan Jenderal beserta pengawalnya dan prajuritnya. Soekarno dan Hatta duduk berdampingan dan berhadapan dengan prajurit dan Laksamana Maeda beserta pengawalnya. Sekali lagi telah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diserahkan pada tanggal 24 Agustus. Maaf. Saya telah melakukannya Tuan Mau. Membantu. Maaf Tuan, semua ini di luar dugaan kami. Baik, kalau begitu maka jangan halangi kami untuk mempromosikan kemerdekaan kami. Kami terpaksa harus menghalanginya. Kenapa pemerintah Tuan telah memberikan kepada negara kita? Dan ini pun telah menyerahkan kedaulatannya kepada tentara sekutu. Sardana Yosukuga, Gadiska, Indonesia gadai Iponi Notomo. Kawan! Berhenti. Korea memberikan itu. Lewat hijau Indonesia. Hanya sampai. Datanglah mobil Soekarno dan Hatta ke rumah Laksamana Maeda. Soekarno dan Hatta pun masuk yang dikawali oleh pengawal Maeda. Setelah masuk, keluarlah Maeda dan menghampiri mereka. Atasan, saya akan menepati janji seorang samurai. Bangsa Indonesia tidak usah repot mengajari kami. Silakan. Alhamdulillah. Laksanakan tugas kami. Saya akan menjamin keselamatan kami. Bagaimana Bu? Kita tidak ada yang membawa teks proklamasi yang waktu itu tertulis. Untuk bahasa Bung yang paling bagus di antara kita. Bisakah Bung membuatkan naskah? Tapi Bung yang menuliskannya. Mana kertasnya? Sebentar. Apa kertas? Ada. Dari. Ini kertasnya Bung.
saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah. Kita berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Juga di zaman Nippon, usaha kita untuk meriahkan kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Zaman Nippon ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tapi pada hakikatnya tetap kita yang menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri yang akan lebih kuat. Saudara-saudara, dengan ini dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah